Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Putri Asri, NBI 115-19143. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lembaga penyiaran publik. Apa sih lembaga penyiaran publik itu? Lembaga penyiaran publik atau bisa disingkat LPP adalah bentuk penyiaran umum yang terdapat di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum, didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Nah, selanjutnya ada fungsi lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik berfungsi sebagai yang pertama ada media informasi, di mana kita bisa mendapatkan segala informasi dari lembaga penyiaran publik. Terus yang kedua berfungsi sebagai pendidikan, di mana lembaga penyiaran publik ini dapat menjadi salah satu media pembelajaran bagi pelajar. Terus yang ketiga berfungsi sebagai hiburan yang sehat. Yang keempat berfungsi sebagai kontrol dan perekat sosial, dan yang terakhir berfungsi sebagai pelestari budaya bangsa, di mana lembaga penyiaran publik ini menyiarkan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat mengetahui keanekaragaman budaya yang ada di negara ini. Dan semua fungsi itu tadi senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Dan dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat, lembaga penyiaran melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada unsur penting dalam lembaga penyiaran publik. Yang pertama ada public broadcasting, di mana penyiaran publik melibatkan radio, televisi, dan media elektronik lainnya yang misi utamanya adalah untuk layanan publik. Terus yang kedua ada public service, di mana lembaga penyiaran publik memberikan pelayanan yang ditujukan untuk melayani semua anggota masyarakat tanpa terkecuali. Terus yang ketiga ada public broadcaster, di mana penyiar menyampaikan informasinya ke publik dan publik juga dapat menjadi broadcaster atau penyiar. Karena itu tadi lembaga penyiaran publik ini selalu melibatkan partisipasi publik. Dan yang terakhir ada public financing, di mana lembaga penyiaran publik membiayai segala keperluan yang dibutuhkan untuk penyiaran dan sumber pendanaannya berasal dari APBN atau APBD untuk lembaga penyiaran publik yang lokal. Dan selain dari pendanaan APBN, pendanaan juga dapat berasal dari iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha-usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Nah, di sini ada jenis dari lembaga penyiaran publik, terdapat dua jenis. Yang pertama ada lembaga penyiaran publik nasional, yaitu RRI dan TVRI. Dan yang kedua ada lembaga penyiaran publik lokal, di mana merujuk pada lembaga penyiaran publik yang tidak dimiliki dan dijalankan baik oleh RRI maupun TVRI. Dan biasanya lembaga penyiaran publik lokal ini berada di kota-kota, kabupaten, bahkan provinsi yang belum memiliki stasiun RRI dan atau TVRI. Jadi buat kota-kota atau kabupaten yang belum memiliki stasiun RRI maupun TVRI, biasanya menggunakan lembaga penyiaran publik lokal ini. Nah, di sini ada kritik yang ditujukan untuk lembaga penyiaran publik,
di mana yang pertama ada nomenklatur, yaitu persyaratan atau sistem lembaga penyiaran publik tidak dikenal dalam struktur lembaga yang didirikan oleh negara. Tetapi menurut pimpinan redaksi TVRI bisa disebut lembaga negara karena badan pengawasannya dipilih langsung oleh DPR dan dilantik oleh Presiden. Dan yang kedua ada independensi, di mana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, lembaga penyiaran publik bersikap independen. Namun terdapat dorongan dari beberapa kalangan untuk berafiliasi dengan pemerintah, sehingga ditanyakan keindependensiannya ini karena yaitu tadi berafiliasi dengan pemerintah. Terus selanjutnya ada ciri-ciri lembaga penyiaran publik. Yang pertama ada akses penyiaran publik, di mana mau mengangkat isu-isu lokal dan memproduksi program-program lokal, karena tidak semua penyiaran mau mengangkat isu-isu lokal. Yang kedua ada dana penyiaran publik tidak hanya mengandalkan keuangannya dari anggaran negara, tetapi juga dari iuran dan donatur. Terus yang ketiga ada akuntabilitas publik, di mana terdapat kewajiban bagi penyiaran publik untuk membuat akuntabilitas finansialnya. Terus yang keempat ada keterlibatan publik, di mana publik dengan rela membantu menyumbangkan tenaga, pikiran, dan dana untuk kelangsungan penyiaran publik. Karena keterlibatan publik ini sangat amat penting untuk keberlangsungan lembaga penyiaran publik. Dan yang terakhir ada kepentingan publik, di mana kepentingan publik lebih dimenangkan atau diutamakan daripada kepentingan komersial. Karena segala sesuatu yang menyangkut lembaga penyiaran publik ini melibatkan partisipasi masyarakat atau partisipasi publik, sehingga kepentingannya lebih diutamakan. Terus di sini ada nilai penting dari penyiaran publik menurut Bloomer 1992. Yang pertama ada kualitas program. Terus yang kedua ada keanekaragaman. Yang ketiga ada identitas budaya. Yang keempat ada independensi program dari pengaruh komersial. Yang kelima ada integritas komunikasi masyarakat sipil. Yang keenam ada kesejahteraan bagi anak-anak, dan yang terakhir ada memelihara standar. Nah, yang terakhir ada Undang-Undang Penyiaran. Di Indonesia telah diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, di mana undang-undang tersebut mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Dan hal itu mencakup tentang asas penyiaran, tujuan penyiaran, fungsi dan arah penyiaran nasional, mengatur tentang ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia, jasa penyiaran, lembaga penyiaran publik, terus ada lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, terus ada lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran asing, stasiun penyiaran dan jangkauan siaran, serta perizinan dan kegiatan siaran. Pokoknya semua yang berhubungan dengan penyiaran itu udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.